guys, welcome back again. Guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk hari ini aku mau membagikan tips ke kalian agar lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, siapa sih di sini yang mempunyai masalah dengan rasa pede atau dengan rasa tidak percaya diri? Jika saat ini ataupun mungkin dari dulu sampai sekarang kalian tuh berada dalam perasaan rasa kurang percaya diri atau bahkan sama sekali tidak percaya diri, di sini tuh aku mau memberitahukan beberapa cara agar kita itu bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri kita, agar kita bisa jauh lebih pede lagi. Ada banyak berbagai macam cara sebenarnya, tapi di sini aku akan berikan beberapa cara aja yang memang cara itu yang paling mudah untuk diterapkan. Ada berbagai cara untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kegunaannya tentu saja untuk mengurangi rasa takut, rasa gelisah, rasa malu, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang memang mengganggu kalian untuk kalian bisa jauh lebih pede lagi. Sebenarnya mempunyai perasaan rasa tidak percaya diri itu wajar-wajar saja. Semua orang mungkin pasti pernah mengalaminya, apalagi dalam hal-hal tertentu, dalam situasi-situasi tertentu yang membuat rasa percaya diri mereka tuh ciut ataupun hilang. Tapi ada baiknya kita untuk tidak terbawa arus perasaan yang seperti ini, karena bisa jadi itu merupakan penghalang buat kita, penghalang di kehidupannya kita, yang dimana seharusnya kita bisa menjalani kehidupan kita tuh dengan seperti biasanya, dan juga kita tidak akan pernah bisa menggapai hal-hal baru dalam hidupnya kita jika kita terlalu menjurus pada rasa tidak percaya diri itu. Bayangkan saja ya, jika seseorang mempunyai rasa tidak percaya diri yang tinggi, namun sebenarnya potensi yang dimilikinya itu besar banget gitu. Karena dengan rasa tidak percaya dirinya yang tinggi itulah mengakibatkan dia tidak bisa menggapai ataupun juga bahkan menyalurkan semua potensi-potensi ataupun bakat-bakat yang dirinya punya. Dan juga kita tidak akan pernah bisa untuk meraih hal-hal baru dalam hidup kita, untuk meraihnya kepelukan kita sendiri gitu. Karena kalaupun kita bisa meraihnya, pasti akan ada rasa tidak percaya diri. Kita bisa melakukannya lah, kita gimana lah, kita gitulah gitu. Akan berbagai banyak pikiran-pikiran negatif yang datang ke pikirannya kita, yang datang ke kehidupannya kita. Dan alhasil semuanya itu membuat kacau balau. Tapi rasa tidak percaya diri itu tidak semuanya itu akan berakibat buruk juga bagi hidup kita. Karena ada yang dimana beberapa rasa tidak percaya diri itu bahkan meningkatkan hidup kita jauh lebih baik lagi. Yang dimana semisalnya jika kalian melihat seseorang melakukan sebuah ataupun suatu tindakan yang itu benar-benar bagus nih gitu kan, dan kalian apresiasi itu, tapi ketika kalian ingin melakukannya, kalian merasa bahwa kalian tidak percaya diri, nggak akan bisa gitu kan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Karena dengan rasa tidak percayanya diri itulah yang mengakibatkan kayak dia itu harus berusaha untuk mengubah dirinya sendiri, berusaha untuk bisa jauh lebih baik daripada seseorang yang dia lihat, seseorang yang dia ketahui itu tuh jauh lebih baik daripada dirinya. Nah, karena ketidakpercayaan diri itulah yang akan mengakibatkan dia menjadi pribadi yang baru, yang akan mengakibatkan dia mengupgrade apa yang membuat dia kurang percaya diri, yang akan membuat dia tuh jauh lebih baik lagi gitu. Jadi ada juga sisi ataupun hal positif yang diakibatkan dari rasa ketidakpercayaan diri itu. Tentu itu semua tidak lebih dari bagaimana caranya kita untuk menyikapi rasa tidak percaya diri itu. Apakah kita akan menyikapinya dengan baik ataupun bahkan dengan buruk. Nah, tips yang pertama untuk kamu yang memang ingin lebih meningkatkan rasa pedenya kamu, itu tuh adalah bangun pola pikir yang positif. Yaitu dengan cara kalian harus mengubah pola pikirnya kalian.
Jika kalian selalu saja menganggap rasa tidak percayanya diri kalian itu merupakan suatu penghambat buat kalian, namun kalian tidak bisa mengubah itu semua, maka yang harus kalian lakukan adalah mengubah pola pikirnya kalian dengan cara untuk terus selalu berpikir yang positif. Buang semua hal-hal ataupun pikiran-pikiran negatifnya kalian. Jika misalnya kalian merasa dan kalian berpikir kalian tidak bisa melakukan sesuatu hal, maka ubahlah pikiran itu menjadi pikiran positif yang dimana kamu bisa melakukan semua hal itu. Tapi jika rasa tidak percaya diri itu hinggap lagi di pikirannya kalian, di dirinya kalian, maka tetap tanamkanlah pikiran yang positif. Aku pasti akan bisa melakukan itu. Tapi jika kalian merasa kalian tidak akan pernah bisa, tetap tanamkan pikiran yang positif, di mana kalian harus berpikir kalian akan mencobanya dan akan belajar dari semua hal yang mungkin kalian anggap kalian tidak bisa. Yang kedua, kalian harus bisa mengenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Tanamkan pada diri kamu sendiri pengetahuan seperti semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan jika kamu melakukan suatu kesalahan ataupun suatu kekurangan, jangan menganggap hal itu sebagai kebodohan. Ingatlah, semua orang itu pernah melakukan suatu kesalahan dan tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Kalian cukup memperbaiki kesalahan kalian tuh di mana dan tidak untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk lebih fokus pada kelebihan yang kalian miliki, keunggulan apa yang dimiliki oleh kalian, kalian harus lebih fokuskan ke tujuan itu. Coba kalian untuk lebih perhatikan lagi apa yang membuat diri kalian lebih unggul daripada orang lain, apa yang menjadi kelebihannya kalian kebanding dari orang lain. Kembangkanlah dan raihlah semua hal itu, yang dimana itu akan membuat kalian mempunyai rasa syukur dan juga rasa senang untuk diri kalian sendiri. Jika hasilnya kalian kira tidak ada yang menghargai semua hal itu, cukuplah untuk kita sendiri yang menghargai jerih payah yang udah kita lakukan gitu. Cukuplah kalian puji diri kalian sendiri bahwa kayak, oh, aku bisa melakukan semua hal itu. Mau bagaimanapun hasilnya, yang penting aku bisa melakukannya. Dan aku cukup hebat melakukannya. Semua hal itu akan dapat membantu kalian untuk lebih meningkatkan rasa percaya dirinya kalian. Dan untuk kemungkinan di mana kalian merasa kecewa terhadap diri kalian sendiri, itu kemungkinan yang akan terjadi hanya beberapa persen gitu. Tidak akan sebesar ketika kalian menerapkan rasa tidak percaya dirinya kalian itu di dalam kehidupannya kalian. Ketiga, fokuslah pada langkah dan perubahan-perubahan kecil. Ya memang aku tahu berubah itu butuh proses. Tidak bisa untuk secara instan. Butuh waktu yang dimana kayak orang lain bisa dengan waktu yang cepat, atau juga orang lain bisa dengan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, cobalah untuk lebih menghargai semua proses ataupun progres yang sedang kalian jalani. Sekalipun itu hanyalah proses ataupun perubahan kecil yang bisa kalian lakukan. So, jangan langsung meminta untuk ke yang besarnya dulu, tetapi progres yang kecilnya saja kalian tidak menghargai itu. Nah, jadi untuk lebih menghargai dulu setiap progres yang sedang kalian lakukan, setiap progres yang sedang kalian jalani, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik itu hasilnya langsung besar ataupun langsung kecil, mau bagaimanapun, kalian harus bisa menghargai itu. 4. Lakukanlah hal yang kalian sukai. Cara meningkatkan diri yang keempat itu dengan cara kalian melakukan setiap kegiatan apapun itu yang kalian sukai. Cobalah untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang baru, dan cobalah untuk mencoba suatu kegiatan ataupun suatu hobi yang sebelumnya itu kalian ingin coba lakukan. Selain dapat menimbulkan rasa bahagia pada diri kalian, hal ini juga bisa membuat kalian untuk lebih fokus pada hal yang lebih positif daripada harus memikirkan kekurangannya kalian, daripada harus memikirkan rasa tidak percaya dirinya kalian. Dan secara otomatis, kalian akan merasa jauh lebih percaya diri lagi. Apalagi jika seseorang ataupun orang lain mampu melihat kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Serta ketika orang lain bisa melihat bahwa kamu ataupun betapa kamu
benar-benar bisa menikmati semua hal itu. Kelima, berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ini tuh adalah yang jauh lebih pentingnya, yang dimana kalian harus bisa untuk berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Apalagi membandingkannya itu yang akan berakibat buruk ataupun yang akan berakibat negatif ke kalian, yang akan mengurangi rasa percaya dirinya kalian, membuat kalian itu jauh lebih down, tidak percaya diri lagi. Seperti kayak membandingkan dari segi fisik, prestasi gitu, maupun sesuatu hal pencapaian-pencapaian yang telah diraih. Tanamkanlah pada diri kalian bahwa semua orang itu mempunyai kehidupannya masing-masing, mempunyai cerita dan jalan hidup ataupun jalan takdir yang berbeda-beda, yang masing-masing pula. Kehidupan ini bukanlah suatu ajang perlombaan, di mana jika kalian kalah dari seseorang, di mana orang lain lebih unggul daripada kalian, kalian akan tereliminasi. Dan jika muncul rasa iri hati ataupun iri dengki terhadap orang lain, terhadap kehidupan orang lain, cobalah di sini untuk kalian lebih fokus pada diri kalian sendiri, lebih fokus pada kehidupan kalian sendiri, lebih menghargai dengan apa yang sudah kalian raih, lebih menghargai dengan apa yang sudah kalian dapatkan selama ini, lebih menikmati kehidupan kalian juga, lebih menerima kehidupan kalian, lebih menerima sebuah takdir yang sudah memang itu ditunjukkan buat kalian. Jika kalian merasa kalian kurang nyaman dengan situasi tersebut, dengan suatu kekurangan yang ada dalam diri kalian yang mengakibatkan kalian merasakan iri terhadap orang lain, maka janganlah kalian mengguncing orang lain seperti kayak menghujat atau bahkan berbuat tidak nyaman gitu terhadap orang lain. Jangan lakukan seperti itu. Jangan sampai kalian menjadi pribadi yang seperti itu. Tapi jika kalian memang merasakan hal seperti itu semua, maka di sini adalah coba untuk perbaiki dan juga coba untuk ubah apa yang membuat kalian merasa kalian kurang nyaman dengan situasi seperti ini, merasa kalian kurang nyaman ketika melihat orang lain lebih unggul daripada kalian. Coba untuk ubah diri kaliannya sendiri untuk bisa lebih menyeimbangkan seperti orang lain semisalnya. Tapi di sini tuh yang paling penting adalah kalian harus menerima diri kalian apa adanya. Bersyukurlah dan ubahlah secara perlahan-perlahan apa yang membuat kalian tuh merasa kurang percaya diri, apa yang membuat kalian tuh merasa kurang daripada orang lain. Dan coba dulu untuk beristirahat dari sosial media, karena studi juga membuktikan ya bahwa kehidupan orang-orang di sosial media itu mampu membuat orang lain merasa iri gitu. Hentikanlah dulu beberapa saat gitu kan aktivitas-aktivitas yang membuat kalian merasa iri hati, yang membuat kalian merasa kurang pede. 6. Bergaullah dengan orang-orang yang positif. Nah, jika kamu mempunyai circle pergaulan yang dimana membuat kamu merasa kurang dihargai di pergaulan itu, atau kamu mempunyai teman-teman yang mereka tuh hanya bisa membuat kamu merasa kurang percaya diri, yang dimana itu tuh mereka tuh senang menjatuhkan kamu gitu kan, terus juga senang pamer, senang berbicara negatif mengenai kamu. Coba untuk kamu membatasi pergaulan dengan mereka-mereka, orang-orang yang seperti itu, yang membuat kamu merasa tidak nyaman, yang membuat kamu merasa tidak dihargai, yang membuat kamu merasa seperti direndahkan. Ada kalanya suatu pertemanan itu akan mengkritik kamu, akan membicarakan hal-hal yang buruk tentang kamu, tapi dengan tujuan untuk bisa membuat diri kamu jauh lebih baik lagi, untuk bisa mengubah diri kamu menjadi lebih baik lagi, yang dimana sebenarnya mereka-mereka itu peduli terhadap kamu, dan itu semua tidak dilakukan secara terus-menerus, secara langsung belak-belakan dengan sengaja gitu, tidak, tapi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, dan juga dalam keadaan yang tidak akan membuat kamu merasa risih, yang tidak akan membuat kamu merasa malu gitu, tapi bahkan kamu akan merasa jauh lebih dihargain ketika teman-teman dekat kamu bilang kekurangan kamu dan mereka ingin mencoba untuk memperbaiki kamu. Tapi jika mereka semua terus-terusan seperti itu dalam jangka waktu yang memang panjang,
sering dilakukan juga dan tidak ada niatan memperbaiki apa-apa, bahkan tidak mengapresiasi ketika kamu berubah jauh lebih baik lagi, tidak menyadari perubahan kamu yang udah jauh lebih baik lagi, bahkan lebih kayak menghina lagi gitu. Wah, itu udah parah sih. Udahlah, jauhi aja pertemanan yang kayak gitu. Lebih baik untuk menjalani hubungan dengan orang-orang yang mengerti kamu, dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, dengan orang-orang yang suportif, yang dimana mereka akan jauh lebih bisa menghargai kamu, dan begitupun kamu sebaliknya ke mereka. Dengan begitu, kamu akan jauh lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan akan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Rasa pedenya kalian tuh benar-benar akan meningkat. Kamu juga akan lebih dapat untuk berani mencoba hal-hal baru, baik itu di depan mereka, baik itu juga di belakang mereka gitu. Kamu merasa akan kayak kamu lebih berani aja untuk melakukan semua hal itu, mengutarakan apa yang kamu mau gitu, dan tidak ada batasan untuk kamu merasa kamu tidak mampu. 7. Menerapkan pola hidup sehat. Dengan kamu menerapkan pola hidup yang sehat, maka itu juga akan membantu diri kamu untuk lebih bisa percaya diri lagi. Karena rasa percaya diri itu juga merupakan salah satu dari pola pikir hidup yang sehat. Dengan kamu menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, dan juga beristirahat dengan cukup, hal itu akan membuat energi kamu terasa benar-benar terpenuhi. Jadi akan sedikit kemungkinannya untuk kamu bisa berpikir negatif, berpikir kayak kamu kurang percaya diri nih gitu. Kedelapan, kamu bisa untuk mencoba bergabung pada kegiatan-kegiatan sosial. Jika kamu merasa mau dan berpikir perlu untuk kamu bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, maka kenapa tidak? Kamu bisa bergabung dalam seperti kayak kegiatan sosial, membersihkan lingkungan perumahannya kamu gitu kan, berinteraksi sosial dengan mereka semua. Pokoknya menjadi garis terdepan bagi setiap kegiatan sukarelawan, karena semua hal itu akan dapat membantu kamu untuk lebih bisa menerima lingkungan sosialnya kamu, untuk lebih bisa menerima semua keadaan yang ada di lingkungan kamu, di sekitar kamu, dan juga tentu akan lebih menerima diri kamu layaknya kayak gimana, baiknya diri kamu itu seperti apa. Kamu akan jauh lebih bisa menerima itu, dan semua orang yang ada di lingkungan itu juga bisa menerima kamu dengan apa adanya diri kamu, yang akan membuat rasa percaya diri kamu itu meningkat lagi. Dan tidak dipungkiri juga bahwa melakukan kegiatan sosial itu dapat meningkatkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi untuk kamu merasa kecewa terhadap diri kamu sendiri, merasa kayak kamu nggak berguna, itu semua tuh kayak ya udah lewat gitu aja, hilang gitu aja. Kamu akan lebih teralihkan kepada semua hal positif-positif ini. Ya, intinya jangan terlalu memperdulikan orang lain, menerima masukan-masukan buruk dari orang lain, tetapi kita sama sekali tidak ada niatan untuk merubah hal-hal yang buruk itu. Jadikanlah gitu kan omongan-omongan ataupun perilaku-perilaku dari orang lain yang membuat rasa pede kita hancur itu tuh sebagai motivasi buat kita, supaya kita bisa berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Karena yang akan merasakan dampaknya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu tidak boleh menjadikan kekurangan kamu sebagai bumerang bagi diri kamu sendiri, membuat orang lain akan lebih mudah menyerang kamu. Tapi jadikanlah kekurangan kamu sebagai kelebihannya kamu, sebagai motivasi bagi kamu untuk bisa berubah jauh lebih baik lagi. Rasa tidak percaya diri itu akan hinggap pada siapa saja, terutama mungkin pada aku sendiri. Tetapi kita harus pintar-pintar menyikapinya. Bagaimana rasa tidak percaya diri itu akan membuat kita menjadi sosok yang lebih baik, menjadi hal yang positif bagi kita, kebanding menjadikan itu semua berakibat buruk bagi kita. Ingat ya, terimalah semua kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki, dan jangan bandingkan itu terhadap orang lain kan, seperti yang udah aku bilang. Nah, itulah yang dimana kamu akan bisa berpikir yang sehat gitu, yang akan lebih menikmati hidup diri kamu sendiri apa adanya. Dan jangan jadikan itu semua sebagai beban bagi kamu, karena kamu juga tidak tahu bukan,
Kalau semisalnya apa yang kamu khawatirkan ini, apa yang membuat kamu tidak percaya diri ini, apa yang membuat kamu mengeluh ini, yang membuat kamu kayak kecewa terhadap diri kamu, belum tentu di mata orang lain tuh dipandang seperti itu. Bisa saja di mata orang lain kamu memiliki lebih banyak potensi, lebih banyak kelebihan daripada mereka. Dan semua kekurangan kamu, semua kesedihan kamu itu tidak ada apa-apanya mungkin dibanding mereka-mereka di luar sana. Karena tidak ada yang tahu hidup seseorang itu kayak gimana kecuali dirinya sendiri dan juga kehidupannya. Itulah yang perlu kalian terapkan terhadap diri kalian jika kalian ingin mengubah rasa tidak percaya diri kalian itu menjadi power buat kalian, yang dimana kalian akan lebih meningkatkan tingkat PD-nya kalian itu jauh lebih baik lagi. Tapi jangan sampai narsis juga ya. Mungkin segini dulu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian juga dan bisa dijadikan pembelajaran buat kalian, motivasi buat kalian, serta kalian juga bisa membagikan ilmu-ilmu ini kepada orang yang membutuhkan gitu. Mungkin segini dulu aja pembahasan dari aku untuk hari ini. Kurang lebihnya aku mengucapkan mohon maaf dan juga terimalah kehidupan kalian dengan baik ya. Oke, aku mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye.